Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan lagi mengenai tugas PT Semen Sementil di mana kalian harus membuat balance scorecard-nya. Jadi yang kalian butuhkan adalah satu materi dalam bentuk PowerPoint dan yang satunya lagi adalah materi dalam bentuk Word. Yang PowerPoint ini kalian butuh untuk untuk presentasi di minggu ke 13 ya kalau nggak salah ya. Terus udah gitu kalau yang Word itu adalah untuk makalah yang juga harus dikumpulkan bersama dengan PowerPoint ini. Saya akan jelaskan dalam bentuk PowerPoint karena PowerPoint itu merupakan ringkasannya. Jadi nanti teman-teman detailnya atau penjelasannya nanti akan ada di Word. Kalau yang di PowerPoint mah poinnya aja gitu ya. Oke, kita mulai dari ini, visi dan misi. Visi dan misi ini dari Semen Sementil itu sudah ada di artikel yang dibagikan. Jadi tinggal copy paste aja ke sini visi dan misinya. Paling nanti dari visi dan misi ini tugas teman-teman adalah teman-teman harus menentukan kalau visi kan dia akan diturunkan ke seluruh perspektif balance scorecard yang 4 ini. Lihat garis yang biru ini ya. Jadi visi itu harus ada di setiap perspektif. Sedangkan yang misi, teman-teman harus nanti menggolongkan misi perusahaan itu masuk ke perspektif yang mana. Bisa salah satu perspektif, bisa satu poin misi itu untuk 2 perspektif atau lebih ya. Jadi nanti tolong dipilah yang misi perusahaan ini masuk ke perspektif yang mana untuk masing-masing misi. Nah, berikutnya adalah teman-teman harus menentukan SO atau Strategic Objective. SO ini didapatkan dari artikel yang teman-teman baca. Jadi dari artikel yang teman-teman baca, itu harus bisa diformulasikan strategic objektifnya. Jadi saran saya sih dibaca dulu artikelnya, setelah itu teman-teman bisa bikin SO ya. Nah, setelah bikin kumpulan SO itu baru digolongkan ke masing-masing perspektif ini. SO ini nggak akan sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain karena masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda dari artikel tersebut dan itu nggak masalah. Jadi misalnya kalimatnya berbeda antara satu kelompok dengan yang kelompok yang lain atau misalnya poinnya berbeda nggak masalah. Yang penting teman-teman dapatkan dari artikel tersebut ya. Itu adalah bagaimana cara untuk menentukan SO. Oke, nah dari sini ini tuh adalah kotretannya yang ini nih, ya. Jadi SO-nya apa saja. Nah, setelah itu, setelah teman-teman dapat SO-nya apa saja, teman-teman bisa membuat yang namanya strategy map. Oke, untuk lebih mudahnya waktu pas bikin ini, saya pakai file Excel yang sudah saya berikan di Classroom ya. Coba kita lihat. Aduh, kegedean. 105 nih. Oke. Ini adalah contoh ketika mengerjakan semen-sementir di tingkat corporate. Seperti yang tadi saya bilang, visi misi ini tinggal di copy paste dari artikel kalian. Jadi ada satu visi dan ada 3 pernyataan misi. Nah, seperti yang saya bilang, visi ini harus ada di keempat perspektif. Sedangkan misi boleh hanya ada di 3 perspektif atau 2 perspektif atau 1 perspektif. Saya kasih contoh untuk yang visi dulu ya. Jadi misalnya di visi ini ada semua perspektif, terus udah gitu ada SO-nya. Ini SO yang saya dapatkan dari artikel. Jadi ketika saya membuat SO-nya, ternyata dari visi yang ini menjadi penyedia pasokan semen berkualitas sangat tinggi, SO-nya adalah pendapatan perusahaan dan company value. Setelah pendapatan dan perusahaan ini saya tahu SO-nya apa, baru saya buat KPI-nya. Ingat KPI ini harus berhubungan langsung atau bisa menunjukkan SO-nya
bisa mengukur SO-nya. Jadi untuk KPI, kalian harus pastikan bahwa KPI ini bisa mengukur SO yang kalian tetapkan. Setelah ada KPI-nya, baru teman-teman bikin targetnya berapa. Bu, target 5%, 37% ini dapat dari mana? Ini bisa pakai pertimbangan kalian atau terserah kalian nih mau berapa targetnya. Bu, dihubungkannya dengan apa? Dihubungkannya dengan dari artikel yang kalian punya, itu kan ada financial statement-nya tuh. Nah, itu bisa dipakai untuk bisa menentukan target atau sebagai arahan untuk menentukan target gitu ya. Nah, untuk mempermudah kalian nanti dalam membuat vertical alignment, kalian tambahkan notes di sini. Notes di sini adalah kalian harus bisa memperkirakan ketika perusahaan mau meningkatkan pendapatan perusahaan, ini siapa yang melakukannya, ya. Oke, dia pengen persentase pertumbuhan pendapatannya meningkat. Oke, ketika pendapatannya mau meningkat, berarti harus apa nih yang lebih gede produknya? Salah satu yang membuat pertumbuhan pendapatan adalah produksi. Ya, jadi produksi itu harus lebih tinggi karena dia pengen pendapatannya lebih tinggi. Satu lagi siapa? Marketing. Misalnya ya. Jadi teman-teman bisa tulis di sini produksi dan marketing. Produksi lebih berkaitan sama produknya harus lebih banyak karena dia pengen pendapatannya lebih tinggi, atau marketing harus jual lebih banyak karena dia pendapatan perusahaannya pengen semakin tinggi. Nah, di sini kalau teman-teman bisa mengidentifikasi siapa yang harus melakukan SO yang ini, nanti akan mempermudah ketika kalian harus membuat vertical alignment. Jadi, untuk bisa membuat yang ini, ya, teman-teman bisa ngotret dulu pakai Excel yang ini. Jadi nanti tinggal copy paste aja dari sini ke PowerPoint-nya. Ini udah enak nih, karena kelihatan banget yang mana masuk dari pernyataan visi, yang mana masuk dari pernyataan misi, SO-nya apa, gitu ya. Jadi gunakan ini untuk bisa membuat slide PowerPoint yang ini. Oke, ini isinya sama ya. Kalau ini sudah terisi semua, gitu ya, teman-teman langsung bisa membuat strategy map. Cara untuk membuat strategi map seperti apa? Ini caranya. Jadi, harus membuat dulu kotak yang ini. Ingat, balance scorecard mah urutannya nggak boleh diutak-atik gitu ya. Harus pertama learning and growth dulu, internal business process, customer, baru finansial. Learning and growth, teman-teman harus bikin SO-nya dulu. Nah, buletan-buletan ini mencerminkan SO ya. Learning and growth yang paling bawah warnanya coklat, ini berarti SO untuk learning and growth. Yang warnanya hijau berarti SO untuk internal business process. Yang warnanya oranye SO buat customer, dan yang warnanya biru untuk SO finansial. Bu, warnanya mau diganti boleh? Boleh ya. Dan yang kotak-kotak ini adalah KPI-nya. Jadi memang harus dibuat dulu nih si tabel yang ini untuk bisa membuat strategi map. Baru setelah itu harus bisa menentukan dari internal business process, customer dan finansial, mana yang memiliki hubungan. Ya, jadi SO mana yang punya hubungan dengan SO lain, bisa antar nih seperti ini. Ini adalah antara perspektif, antar SO dalam satu perspektif atau antar SO dalam perspektif yang berbeda gitu ya. Jadi nanti tugas kalian adalah gimana sih cara menghubungkan antara satu SO dengan SO lainnya. Hubungannya kayak gimana? Hubungannya lebih ke sebab akibat. Oke. Atau bisa juga nanti baca ini ya. Yang jelas ini adalah seperti yang saya jelasin di sini. Oke, setelah itu setelah bikin strategi map-nya, teman-teman juga
ini kan baru tingkat korporat ya. Selain tingkat korporat, teman-teman juga harus membuat yang tingkat departemen. Nah, untuk bisa membuat yang departemen sama harus mengisi dulu di tingkat departemen ini. Jadi bikin dulu tabelnya. Ini cuma contoh aja. Jadi jangan narusin dari sini ya, kalian harus bikin sendiri. Nah, kalau tingkat departemen, teman-teman boleh milih salah satu aja. Jadi bisa pilih antara produksi atau HRD atau marketing. Yang satu lagi adalah akuntansi atau keuangan. Jadi teman-teman bisa milih mau bikin tingkat departemennya yang mana. Kebetulan di sini contohnya adalah yang tingkat departemen produksi. Ingat, step pertama adalah nanti kalau ini sudah diisi bagian mana, ya, terus teman-teman mau bikin departemen yang produksi, pilih aja nih di sini yang notes-nya bagian produksi. Semua yang bagian produksi itu harus dimasukkan ke sini. Karena itu merupakan SO yang dari tingkat korporat yang harus dimasukkan ke level produksi, level departemen. Karena di sini udah ditulis, pendapatan perusahaan itu yang ngerjain adalah bagian produksi. Karena kita sudah state yang ngerjain bagian produksi, maka si SO yang ini yang ngerjain adalah departemen produksi. Dari departemen produksi ini, kalian harus masukkan dari tingkat korporat, perspektifnya apa, SO-nya apa, KPI-nya apa, karena dia yang ngerjainnya bagian produksi. Nanti kalau teman-teman ngerjainnya dari departemen HRD, ya, berarti teman-teman harus masukkan yang ini nih ke departemen HRD, gitu. Jadi itu sebabnya tadi waktu pas di awal harus identifikasi siapa yang mengerjakan untuk mempermudah kalian mengerjakan dari di tingkat departemen gitu ya. Jadi ini misalnya nanti ini produksi masuk ke sini. Bu, kalau misalnya ini HRD gimana? Apakah masuk ke bagian produksi? Ya enggak. Nanti yang HRD yang ini masuk kalau teman-teman ngerjain tingkat departemen yang untuk HRD gitu. Yang ini akan masuk kalau teman-teman ngerjain tingkat departemen yang marketing gitu. Jadi kalau produksi ya masukin yang dari sini produksinya ya. Harus masuk ke sini semua. Nah, bedanya antara tabel yang atas tingkat korporat sama yang tingkat produksi adalah dari tingkat produksi ini tidak hanya sampai tidak hanya sampai target saja, tapi ada satu tambahan kolom lagi yaitu action plan. Kenapa harus ada action plan? Karena setiap departemen ini mereka yang akan melaksanakan SO-nya. Maka teman-teman harus menambahkan kolom action plan. Ya, apa yang akan mereka lakukan untuk bisa mendapatkan atau mencapai target SO yang sudah teman-teman identifikasi. Nah, ini adalah dari tingkat departemen. Nah, dari tingkat korporat. Selain dari tingkat korporat, kita juga harus memasukkan pernyataan visi dan misi dari level departemen. Bukan nggak ada di artikelnya, betul memang tidak ada. Tapi teman-teman harus menurunkan dari tingkat korporat ini visi misinya ke tingkat departemen. Contoh, visi di tingkat korporat ini adalah menjadi penyedia pasokan semen berkualitas sangat tinggi. Nah, kalau di tingkat departemen bisa bagaimana? Berkualitas sangat tingginya untuk produk apa? Oh, untuk produk jembatan dan gedung bertingkat. Jadi lebih spesifik lagi untuk masing-masing departemen. Bu, nanti kalau misalnya kita nggak pakai produksi nih, kita misalnya pakai HRD, maka apakah visinya sama? Jawabannya berbeda. Visi yang sama itu adalah yang berasal dari tingkat korporat. Sedangkan kalau yang berasal dari yang berasal dari departemen itu disesuaikan dengan departemen tersebut. Karena ini ngomongin produksi, berarti kita ngomongin produk ya.
Nanti kalau HRD gimana? Ya mungkin untuk bisa menghasilkan produk semen berkualitas sangat tinggi berarti membutuhkan sumber daya yang seperti apa? Itu bisa dijadikan visi, ya. Bu, kenapa visinya beda? Karena ini mah visi tingkat korporat dan di departemen juga punya visi dan misi departemen yang sangat spesifik berkaitan sama departemen tersebut. Sama nanti si visi ini harus ada di 4 perspektif, sedangkan kalau misi boleh milih mau ada perspektif yang mana saja. Cara mengerjakannya sama seperti yang di tingkat korporat. Oke, bagian yang terakhir adalah bikin vertical alignment. Gimana bikin vertical alignment? Gampangnya vertical alignment itu adalah kita pengen ngecek apakah SO yang sudah kalian tentukan itu ada nggak sih yang mengerjakannya. Karena sia-sia ketika SO-nya dibuat, KPI-nya dibuat gitu ya, tapi nggak ada yang ngerjain. Nah, jadi cara mengerjakannya bagaimana? Teman-teman bisa nanti copy paste SO sama KPI-nya dari tabel ini. Makanya tabel ini penting untuk dikerjakan karena si tabel ini merupakan dasar teman-teman untuk membuat baik strategy map maupun vertical alignment ya. Jadi ini setelah dibuat, teman-teman bisa bikin vertical alignment-nya di sini. Ini perspektifnya, ini KPI corporate-nya. Terus siapa sih yang mengerjakan? Nah, kalian kan cuma ada 4 ya, produksi, marketing, finance and accounting, sama bagian HRD. Nah, jadi kalian kolomnya 4 aja nanti. Jadi misalnya tadi nih, kan teman-teman udah tulis ya, produksi dan marketing. Berarti nanti teman-teman tinggal tulis SO-nya pendapatan perspektifnya finansial, SO-nya pendapatan perusahaan, KPI-nya ini tinggal tulis tinggal centang aja. Yang ngerjain adalah produksi dan marketing. Berarti nanti centang produksi sama centang marketing gitu. Itu cara membuat vertical alignment. Jadi gampang bikin vertical alignment mah tinggal copy paste SO, KPI-nya apa, terus siapa yang mengerjakannya tinggal dicentang. Jadi sebenarnya sudah ada di sini, tinggal dibuat dalam bentuk atau dalam bukan bentuk ya, dalam format vertical alignment seperti ini. Ini ada di materi cascading balance scorecard ke tingkat operasional. Bu, perbedaannya antara PowerPoint sama Word apa? Yang di Word nanti lebih dijelaskan lagi si action plan-nya itu ngapain aja gitu ya. Jadi nanti di Word itu akan lebih detail dibandingkan dengan ketika teman-teman membuat PowerPoint-nya. Nanti boleh ini nanti boleh di copy paste ke Word-nya agar lebih mudah. Boleh juga di copy paste ke PowerPoint-nya setelah kalian melengkapi semua ini. Gitu ya, semoga bisa dipahami ya.